Halo semua, jumpa lagi dengan kanal yang selalu berterus terang tentang kondisi negara kita. Dari namanya, terus terang. Podcast ini tidak boleh membual, juga tidak bicara malu-malu, apalagi basa-basi. Saya melalui podcast ini akan bicara terus terang. Melalui podcast ini, saya akan terus mengajak Anda untuk merawat demokrasi, memelihara keberagaman, dan terus berteriak agar hukum kita tegak tanpa pandang bulu untuk Indonesia tercinta. Baik, mari kita mulai. Silakan, tanya apa? Ada beberapa isu terkait hukum dalam pekan-pekan ini yang ramai dibincangkan di publik. Saya sebut dua misalnya, dan ini terkait dengan keluarga presiden. Soal penggunaan private jet oleh Kaisang dan istrinya ke Amerika. Yang jadi kontroversi apakah ini gratifikasi atau bukan. Lalu yang kedua, isu masih terkait dengan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang itu adalah mantu presiden juga. Yang kasus yang kemudian ditekankan oleh publik agar KPK memanggilnya terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam izin usaha tambang di Maluku Utara. Tetapi saya belum masuk ke sana. Saya akan memulai dulu dengan hal yang lebih signifikan saya kira, yang lebih penting, yang lebih substantif, adalah kaitannya dengan upaya perjuangan masyarakat sipil dan kalangan kampus untuk menyelamatkan demokrasi dan mengembalikan marwah konstitusi kita. Sejauh ini Pak Mahfud, setelah demo besar-besaran kemarin tanggal 22 Agustus, lalu mulai makin mereda sekarang, mulai stabil sekarang, dan dalam konteks itu, apa pandangan Pak Mahfud tentang upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan kampus sejauh ini? Perkembangannya bagus ya, artinya gerakan kampus dan masyarakat sipil itu berhasil menghentikan langkah-langkah hegemoni. Karena sekarang hegemoni politik terutama dalam rangka pilkada kan sudah tidak ada. Ya, kalau dulu kan orang mencekam, semua dikendalikan oleh apa yang disebut third class. Dari pusat sampai ke daerah-daerah mau diatur. Tapi begitu insiden perubahan rancangan undang-undang perubahan tentang undang-undang pilkada itu, lalu berkah Tuhan turun. Semuanya terhenti. DPR juga tidak berani melawan gerakan yang muncul di tengah-tengah masyarakat berdasar hati nurani dan rasionalitas, dan hegemoni dalam tanda petik Pak Jokowi menjadi hilang sejak saat itu, ya kan? Hegemoni Pak Jokowi menjadi hilang. Menjadi hilang kan. Sekarang tidak ada lagi orang peduli dengan arahan Pak Jokowi. Kim Plus mungkin masih dipertahankan di Jakarta karena dalam konteks kepentingan politik maksudnya ya? Iya. Dalam konteks kepentingan politik nggak ada lagi cengkraman Pak Jokowi, artinya udah nggak berdaya dia untuk mengatur-ngatur anaknya sendiri yang sudah pernah menyatakan mau calon kan, bahkan 2 hari sebelum peristiwa itu dia juga sudah diberitakan akan deklarasi dengan Lutfi, tapi sebelum itu lagi dia mengatakan saya siap bertarung gitu. Akhirnya tidak muncul lagi, dan orangnya pun sekarang tadi mana kita tidak tahu. Tapi yang lebih penting, hegemoni tidak ada. Sekarang ini di daerah-daerah cair, dan itu bagus karena koalisi silang itu muncul lagi, dan itu bagus bagi kebersatuan. Di Banten misalnya, ternyata PDIP bisa berkoalisi dengan Golkar kan? Iya kan? Di Jawa Timur juga, di mana-mana. Di beberapa tempat saya dengar juga berkoalisi antara PKS dan PDIP. Jadi itu bagus. Sekat-sekat tidak ada lagi ya? Sekat-sekat tidak ada lagi, dan tidak bisa lagi dikendalikan, harus misalnya ke Kemplas itu lalu ingin menguasai DPRD yang kemudian akan mempengaruhi pusat. Menurut saya itu bagus, dan demokrasi hidup kembali. Artinya tidak ada lagi hegemoni di mana Pak Jokowi baik langsung maupun tidak langsung secara terang-terangan mengendalikan situasi di berbagai daerah. Sekarang kan sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi itu
ya bukan tidak mau, tapi tidak bisa lagi dengan peristiwa itu. Nggak ada jalan untuk melakukan itu lagi. Iya, karena public common sense itu tidak bisa dibendung. Sehingga bolehlah kita berharap bahwa pilkada akan berlangsung November mendatang ini tidak akan seburuk misalnya dengan Pilpres kemarin, begitu ya Pak ya? Iya, tidak akan seburuk dengan yang Pilpres kemarin, dan itu menurut saya akan berlangsung sampai 5 tahun ke depan. Tidak akan ada koalisi permanen seperti yang dibayangkan oleh Kemplas itu. Itu akan bubar dengan sendirinya di mana-mana. Kalau enggak ya hancur kan. Anggota-anggota Kemplas di setiap daerah kan beda-beda kekuatannya. Ya. Beda-beda juga keinginan koalisinya, beda-beda juga masyarakatnya. Oleh sebab itu memang mimpi yang terlalu dibuat-buat ketika mau menyatukan Kemplas dari pusat sampai ke daerah-daerah. Bubar sendiri dengan ini. Tapi sebelum pilkada nanti ini kan Pak Mahfud, kita akan menyaksikan pergantian kepemimpinan nasional kan Pak. Ya. Pada tanggal 20 Oktober, Pak Jokowi lengser lalu digantikan oleh Pak Prabowo. Ada yang agak berbeda dan bisa dipersepsi positif. Misalnya kalau kemarin Prabowo mengatakan bahwa di sebuah pidato di acara Gerindra mengatakan menghormati Pak Jokowi, akan terus menghormati Pak Jokowi. Lalu disambut oleh Pak Jokowi, kalau Bapak sayang, saya juga sayang dengan Pak Prabowo. Begitu mesra. Apa yang kita baca sebagai rakyat dari dua pemimpin bangsa ini? Ya, saya agak terharu juga ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo yang disampaikan dalam sambutan di acara Gerindra ya, siap apel siap Gerindra, bahwa dia akan melindungi Pak Jokowi, akan berteman dengan Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi dicubit, Gerindra ikut sakit. Itu etika perkawanan aja. Dan kita gembira bahwa Pak Prabowo sekarang bisa bicara itu. Kan selama ini kan diem sebelum ada peristiwa itu. Betul. Tentang mau diapakan Pak Jokowi. Nah sekarang dia anggap Pak Jokowi teman kita sebagai etika perkawanan, tetapi dia sekarang sebenarnya mulai menegaskan dirinya, meskipun saya sekarang sudah hampir pasti dilantik sebagai presiden dan saya akan berkuasa 20 Oktober, ya dia tidak akan sewenang-wenang, dia tetap kawan. Memang dia harus berkata begitu, masa mau mengatakan kamu saya tangkap, kan enggak. Ya. Nanti itu proses-proses lain yang akan bekerja di luar gitu. Jadi sungguh pun pernyataan itu kita apresiasi, kita nggak tahu nanti seperti apa setelah dilantik begitu. Oh iya, karena tidak bisa mendesak dari lingkungan politik ya. Perkembangan politik dan lingkungan politiknya. Kalau lingkungan politik di Gerindra, ya Pak Prabowo memang harus berkata begitu, Bapak teman kami gitu. Tetapi yang terpenting dari itu ya, sekarang kekuasaan presiden akan berada di Pak Prabowo dengan segala kewenangannya, dan Pak Jokowi nggak bisa cawe-cawe sekarang. Jalannya udah ditutup semua. Golkar sudah tertutup kan. Kemudian mau ngatur daerah sudah tertutup. Kemudian mau buat apa lagi dalam waktu pendek ini, melakukan rekayasa-rekayasa untuk memperpanjang jabatan, untuk membuat tangan-tangan kekuasaan di pemerintah daerah. Iya bisa barangkali di daerah tertentu, barangkali di Medan misalnya ya, mungkin di beberapa bagian di Jawa Tengah bisa, tapi tidak seseram yang terjadi sebelum 21 Oktober. Sebelum 21 Agustus kemarin. Ya. Sebelum itu kan semua demokrasi seakan mati, seakan terkunci oleh hegemoni kekuasaan Pak Jokowi. Sekarang enggak ada, bisa dia mau kemana coba. Nah, sehingga saya berharap dengan pernyataan Pak Prabowo itu betul, itu sebagai etika perkawanan. Memang harus mengatakan begitu. Meskipun kita apresiasi sebagai sebuah ya, harapan pasti kita apresiasi, Pak Prabowo harus mengatakan simbol kemesraan dua sama dengan Pak Habibie dulu, tetap melindungi Pak Harto sebagai mantan presiden. Tapi apa dia melindungi ketika digiring ke pengadilan? Ketika pengadilan terus memenuhi desakan-desakan publik untuk penegakan hukum, iya kan? Saya menggarisbawahi itu Pak Mahfud, karena Pak Prabowo juga dalam kesempatan yang hampir sama waktu itu, ketika rapat dengan Gerindra mengatakan, misalnya untuk penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dia mengatakan komitmennya, saya akan menyiapkan anggaran khusus untuk mengejar para koruptor. Itu bagus. Bentuk ketegusan dan janji yang disampaikan oleh Prabowo. Nah itu etika keindonesiaan yang dipakai oleh Pak Prabowo. Tapi saya kira ya Pak Jokowi enggak bisa lagi cawe-cawe mempengaruhi, bahwa berteman itu ya, tapi mau ikut menentukan kayaknya sekarang pintu-pintunya udah mulai tinggal sedikit lah. Mungkin pintu kecil bisa sih mantan presiden, masa enggak bisa gitu. Tetapi ada dua hal yang perlu
yang mungkin dihadapi ya oleh Pak Prabowo nanti, dia harus merangkul Pak Jokowi karena jasanya atas keterpilihan dia sebagai presiden, ataukah akan mengutamakan bangsa dan negara? Akan Mengutamakan bangsa dan negara ketika dihadapkan pada satu hal. Menurut saya kalau pilihan itu harus melindungi Pak Jokowi, kalau pilihan satunya melindungi bangsa dan negara atau menjaga kemajuan bangsa dan negara sesuai konstitusi, maka menurut saya pilihannya harus ke bangsa dan negara. Dan itu saya kira sumpah prajurit. Dalam konteks apa Pak harusnya misalnya harus melindungi Pak Jokowi? Misalnya ada suatu kasus ya yang nanti akan diungkap. Seperti kan zaman Pak Harto dulu lah, akan diungkap misalnya. Setelah kan, dia lengser lalu muncul. ya kan presiden dihadapkan pada pilihan melindungi atau meneruskan kepada lembaga hukum. Pak Habibie waktu itu meneruskan, tetapi dengan telepon yang tersadap dengan Galib itu agar diperlakukan baik-baik, bukan melindungi, perlakukan baik-baik. Kan tetap di bocoran telepon dengan Jaksa Agung Galib waktu itu ya. Iya, yang dianu oleh Umi siapa tuh? Yang wartawan kita itu. Memang begini, orang mengatakan Pak Prabowo harus berterima kasih kepada Pak Jokowi karena dia menang. Seperti pengakuan Pak Prabowo sendiri itu karena bantuan Pak Jokowi. Iya itu betul, tetapi ingat Pak Prabowo itu sudah punya modal politik. Sudah 47% sejak tahun 2014. Memang besar dia modalnya. Kan 2014 53 lawan 47, ya kan? Yang sekarang yang 2019 ya segitu-gitu juga, 55 lawan 45 ya. Jadi kan? sebelum dapat bala bantuan dari Jokowi sudah punya 47% ya. Sumbangan Pak Jokowi kecil juga sehingga tidak perlu juga merasakan bahwa kemenangannya itu karena Pak Jokowi. Modal dia udah besar. Tanpa Pak pesan Jokowi moralnya pun, Pak Prabowo tidak harus terlalu merasa berutang budi. tidak harus merasa berutang budi, tetapi seperti kita juga harus tetap menghormati Pak Jokowi. Bagaimanapun juga sebagai presiden sudah berbuat banyak untuk negeri ini. Kemajuan ekonomi, infrastruktur, dan sebagainya. Tapi kesalahan-kesalahannya juga harus diluruskan agar nanti tidak diulang lagi oleh orang-orang berikutnya. Baik Pak Mahfud, kalau gitu kita beralih sekarang kepada yang sedang dihadapi oleh keluarga Pak Jokowi juga nih. Lagi ramai tentang private jet yang digunakan oleh Kaisang Pangarep, ya putra Pak Jokowi bersama istrinya ke Amerika dari Jakarta ke Philadelphia waktu itu Pak. Dan ketahuan lalu menggunakan pesawat jet pribadi, dan itu mahal kan. Dipertanyakan oleh sejumlah orang bahwa itu gratifikasi oleh kalangan orang tertentu mengatakan, ada juga yang mengatakan bukan gratifikasi karena dia bukan penyelenggara negara. Persisnya menurut Pak Mahfud itu bagaimana? Jadi begini. Korupsi itu banyak jenisnya ya. Korupsi itu ada banyak jenisnya. Misalnya yang pertama itu mengambil uang negara secara melawan hukum untuk membuat keuntungan bagi diri sendiri. Lalu ada juga penyuapan, menyuap orang atau menerima suap, itu bagian dari korupsi. Lalu ada gratifikasi. Nah, gratifikasi itu pemberian kepada pejabat negara, kepada penyelenggara negara, tanpa ikatan yang jelas, tanpa sesuatu ikatan. Apa bedanya penyuapan dengan gratifikasi? Kalau penyuapan itu orang memberi uang dan menerima uang untuk membuat satu keputusan yang menguntungkan bagi pemberi. Misalnya, tolong dong saya dihukum 1 tahun aja, nyuap ke hakim. Itu penyuapan namanya. Itu tidak merugikan keuangan negara kan? Ya. Nyuap. Tidak ada uang negara. Tidak ada uang negara di situ. Nyuap pejabat agar diberi proyek gitu secara curang. Kalau gratifikasi itu enggak, tetapi diberikan kepada pejabat tanpa ikatan berupa misalnya diskon, tiket pesawat disebut loh di undang-undang, tiket. Ada. Iya, tiket, biaya hotel dan diskon dan macam-macam gitu, diskon dalam. Jadi tidak hanya barang tapi juga jasa. Iya, gitu ya. itu masuk dalam gratifikasi. Yang itu dua-duanya suap maupun gratifikasi itu bagian dari korupsi ya? Bagian dari korupsi. Makanya saya katakan korupsi itu ada 7 macam itu tadi. Merugikan keuangan negara, penyuapan, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan jabatan, pemerasan, itu bagian dari 7 macam korupsi yang berlaku di Indonesia.
Dan gratifikasi itu memang hanya untuk pejabat, Penyelenggara negara. penyelenggara negara. Ya. Tetapi sebenarnya kalau KPK-nya mau gitu ya, itu bisa diusut. Ada kaitan enggak ini dengan jabatan saudaranya atau jabatan bapaknya? Itu kan bisa. Betul. Gitu. Logika hukum itu kan bekerja seperti itu. Jadi KPK jangan berhenti untuk mengatakan bahwa kami nggak bisa memfollow up karena dia bukan penyelenggara negara. Iya, nggak gitu boleh ya? dong. Dia dulu Karena dong. orang kan bisa mengatakan dengan mudah mengatakan bahwa ya dia bukan penyelenggara negara, tapi fasilitas yang dia dapatkan itu mungkin karena bapaknya presiden atau kakaknya sebagai wali kota, kan gitu, Iya, Pak? mungkin dia dapat sesuatu dari kakaknya, perusahaan ini. Penyedia jet itu. Mungkin dapat sesuatu dari presiden, tapi tahu bahwa tidak boleh nerima sesuatu, udah kasihkan ke adik saya aja, kan bisa. Itu kan gratifikasi. Atau ada stafnya yang bilang jangan kasih ke sini, kasih ke sana aja. Bentuknya apa? Nah itu yang harus selidiki. Gitu. Iya seharusnya memanggil dong. Iya tapi aneh sih. Lalu dibilang KPK yang saya baca ya. Iya. Saya enggak tahu lagi, enggak tahu di mana tuh Kaisang sekarang. Mau dipanggil enggak ada orangnya, enggak diketahui masih di luar negeri atau sudah pulang. Tapi di jumpa pers kemarin Begitu kan enggak enak. Pak Alex Marwata mengatakan bahwa sudah disiapkan suratnya untuk segera dipanggil. Iya, Untuk seharusnya klarifikasi. begitu. Meskipun saya juga dengar dari Pak Alex itu untuk pencegahan, bukan untuk penyelidikan. Untuk pencegahan. Untuk pencegahan. Iya, iya. Apa artinya, Pak? Kalau hanya untuk Ya artinya belum kedugaan tindak pidana gratifikasi. Ya, ini kayak apa, tapi bisa saja nanti ditemukan. Saya lihat memang KPK masih gamang juga ya. Iya. Yang bicara sekarang tinggal Pak Alex, yang lain bersembunyi semua tuh. Pak Alex itu agak terus terang terbuka ya. Nah, sedangkan juru bicaranya juga melipir-melipir gitu. Kami tidak berhak memeriksa lah, tidak bisa apalah gitu. Harusnya ditegaskan kami panggil, kan boleh KPK itu memanggil. Kaitannya dengan modus kan Pak, karena semakin ke sini modus orang memberikan suap atau gratifikasi memang bukan langsung ke orangnya kan, tapi kepada orang lain kan, kepada istrinya, kepada anaknya, atau bahkan kepada tukang kebunnya segala macam kan ada Pak. Iya, makanya banyak sekali sebuah perusahaan dibentuk di mana di rootnya tuh sopirnya seorang pejabat, iya kan? Nah itu sudah pencucian uang, lain lagi itu. Ya, gratifikasi dalam bentuk pencucian uang itu udah banyak, seperti misalnya yang terjadi di kasus Alun, ya kan? Itu kan banyak gratifikasinya yang Rafael Alun, betul. Rafael Alun misalnya, pada waktu itu yang disangkakan dan kemudian didakwakan, gitu kan? Nah itu semua yang harus kita tata, gitu ya. Nah persoalan kita begini sebenarnya kan, kalau kita mau membenahi hukum kita itu, teorinya itu kan ada 3 ya. Friedman itu mengatakan kalau Anda memperbaiki satu hukum di sebuah negara agar baik itu ada 3 hal. 1, aturan hukumnya. Yang kedua, struktur penegak hukumnya. Atau legal structure dan budaya hukumnya. Nah di tempat kita ini yang nampaknya masih banyak kendala, ada psikopolitiknya, ada psikohierarkisnya, itu di struktur. Sehingga semua aparat penegak hukum itu kalau sudah menyangkut penguasa dan keluarganya lalu melipir-melipir gitu, cari alasan ini, cari alasan itu gitu. Nah, itu struktur hukum ya? Iya, itu struktur hukumnya itu. Ya struktur bisa berarti struktur organisasinya bisa pejabatnya gitu ya. Kelembagaan dan pejabat. Tapi kita di tingkat pejabat, aparat penegak hukum. Ya. Meskipun ingin saya katakan sebenarnya kalau di luar hal-hal yang menyangkut pejabat, menyangkut korupsi, menyangkut backing-backingan sumber daya alam. Tiga ini aja sebenarnya yang busuk di tempat kita. Kalau hukum-hukum yang sehari-hari itu nampaknya bagus-bagus saja itu. Lah buktinya hasil survei terakhir sebelum saya pergi dari Kemenko Polhukam itu yang dirilis oleh Harian Kompas 13 Desember tahun 2023 itu justru politik dan keamanan itu memberi kontribusi terbesar terhadap
kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pemerintah. Kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi tertinggi, tapi kepada pemerintah itu hanya 74 di bulan Desember itu. Berapa sumbangan bidang politik, hukum, dan keamanan? 80. Politik dan keamanan kalau nggak salah. Ya, Pak, politik dan keamanan. Ya. Hukumnya 63. Hukumnya lebih. Coba, kan tinggi. Karena apa? Karena hukum itu bukan hanya nyangkut ini, bukan hanya korupsi, backing-backing, tapi kehidupan masyarakat sehari-hari yang aman, nyaman, dan tenang gitu. Kan masih jalan sekarang. Nah, di situ saya katakan, kalau kita tidak suka polisi misalnya, polisi itu bagus kerjanya, nyatanya selalu tinggi ininya karena yang merasakan ketentraman, keamanan itu kan di desa-desa yang itu 80% dari penduduk Indonesia. Sehingga ya kan? tergambar dalam survei ya? Tergambar dalam survei, ketika disurvei rakyat seneng gitu. Nah itu, tapi dalam 3 hal ini, backing-backingan, korupsi, menyangkut keluarga pejabat ini semuanya gamang dan nampaknya tersandera. Nah oleh sebab itu saya kira kedepannya yang harus dilakukan itu adalah bagaimana membangun etika kehidupan berbangsa. Karena ini sudah, kadang-kala orang sudah tidak tahu etika lagi. Sudah berbohong, melipir gitu ya. Ya yang kayak KPK, itu kan melipir. Itu kan etika kehidupan berbangsanya gimana? Pak, aturannya begini. Saya kembali ke kasus Kaisang tadi, saya potong Pak. Ada sejumlah pengamat atau pakar mengatakan bahwa sebenarnya KPK tidak cukup hanya dengan klarifikasi. Harusnya sudah melakukan penyelidikan karena kan sudah terjadi peristiwanya lalu ini melibatkan seorang anak presiden gitu ya. Mestinya segera bisa dilakukan penyelidikan. Menurut Bapak gimana? Sih, mestinya iya. Kalau ingin menertibkan itu mestinya iya. Jangan beralasan ini karena dia bukan pejabat. Nanti dulu kan ada hubungannya juga dengan pejabat. Iya kan? Coba kalau dia bukan anaknya presiden, dapat enggak kayak gitu? Misalnya anak saya misalnya. Betul. Enggak bakal dapat. Betul. Private jet sampai ke Amerika sekian hari lalu dengan sekian penumpang, hotelnya juga bisa saja ditanggung gitu kan. Itu kalau anaknya orang biasa kan enggak bisa. Yeah. Itu kan karena anak presiden. Nah, di situ sebenarnya jiwa larangan gratifikasi itu ya seperti itu. Pemberian-pemberian yang tidak resmi melanggar hukum, tidak resmi menyuap, tidak resmi mengambil uang negara, tetapi dia pemberian yang diduga punya motif balas jasa. Atau motif minta sesuatu, kan gitu. Kalau misalnya Pak nanti setelah dilakukan klarifikasi atau apapun namanya penyelidikan dan misalnya ketahuan bahwa ini terjadi, fasilitas ini diberikan karena memang punya kepentingan si punya jet pribadi kepada bapaknya presiden gitu ya. Apakah nanti ada unsur bisa tindak pidana korupsinya di situ, Pak? Ya bagian dari korupsi karena gratifikasi itu ya, itu hukumannya hukuman korupsi. Masuk di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang tindak pidana korupsi itu menyebut satu, korupsi itu barang siapa merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum, itu korupsi. Yang kedua, menerima suap atau penyuapan. Lalu yang ketiga, gratifikasi. Masuk di situ. Masuk di situ ya? Iya masuk. Masuk di undang-undang korupsi. Termasuk tiket pesawat, tiket kereta api, jadi bisa hotel. Serius sekali, bisa serius masalahnya ya? Disebut secara eksplisit di undang-undang bahwa itu gratifikasi. Eksplisit. Nanti lihat aja undang-undangnya. Sebaliknya Pak, kalau misalnya dalam penyelidikan itu atau klarifikasi itu ditemukan bahwa ini bukan gratifikasi karena misalnya itu pendapatan Kaisang dari bisnisnya Kaisang kira-kira gitu ya, apakah tidak sebaiknya ini diteruskan kepada petugas pajak karena ada nilai yang dihasilkan? Charter pesawat ke sana itu kan 8,67 miliar katanya. Ya. Bisa masuk kepada aparat pajak kan? Dari hasil klarifikasi, kalau mau disebut klarifikasi, kalau mau disebut penyelidikan atau pemeriksaan boleh juga. Nanti yang perlu dilakukan oleh KPK, kesimpulan itu akan ditemukan. Oh ini bukan gratifikasi, ini hasilnya. Nah kalau begitu mana pajaknya? Kamu bisa mengeluarkan uang segitu berarti punya keuntungan jauh lebih besar dari sekian puluh miliar yang kamu keluarkan ke situ. Lalu pajak perusahaannya mana? Kan gitu. Akan ketemu di situ. Jadi kalau misalnya KPK betul memanggil Kaisang menghadirkan, lalu akan ada dua kemungkinan, diproses karena dugaan gratifikasi, atau kalau tidak gratifikasi, mestinya ini langsung ke perpajakan ya? Orang akan lihat bagaimana laporan pajaknya Kaisang di sana. Iya. Kalau itu uang sendiri dari perusahaan
goreng pisang atau apa gitu kan bisa aja. Tapi menurut Pak Mahfud, kira-kira goreng pisang. pengusaha pisang soalnya Pak. Pengusaha pisang, goreng pisang, pengusaha pisangnya sama aja. Tapi Bapak lihat kondisi KPK sekarang berani nggak sih Pak melakukan itu? Kelihatannya dia menunggu waktu untuk berhenti aja, kamuflase. Oh, buying time. Kayaknya Buying time, karena udah mepet, untuk udah mau bicara berakhir. gini, bicara gitu. Oh, Karena ya? yang berani tinggal satu sekarang. Yang lain kan udah hilang tuh. Mana tuh Pak Nawawi, Pak Pak Mulago. Nawawi jarang kita lihat ya. Padahal masyarakat tuh selalu senang loh kalau ada orang KPK bicara gini gitu. Ini enggak ada nih si Tanak, si Pak Gufron dan Tanak serius ikut udah seleksi. hilang. Tinggal Pak Alex saja yang sekarang menyuarakan KPK. Juru bicaranya juga tidak se-tough Fikri ya yang baru diganti itu kan lumayan tuh, yang sekarang melipir juga. Tapi enggak apa-apa kan memang sebentar lagi mau ganti, sehingga mungkin lebih selamat udahlah nanti aja gitu. Mungkin ya. Sehingga melakukan penundaan dan buying time tadi. Dari sisi sikap atau keteladanan yang harus diberikan Pak, apakah tidak sebaiknya, kan selama ini kan kita dengarkan Kaisang tidak memberikan respon apa-apa, dia di Amerika nggak ada respon, nggak ada jawaban apa-apa, orang ramai di sini berdebat nggak ini. Iya seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul ini saya begini, biayanya dari sini dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Yang begini nih semuanya diam, Direktorat Jenderal Pajak diam juga ya. Belum ada Pak suaranya. Pajak, bea cukai dan harusnya mereka aktif juga Bang. Keluar masuk bandara tanpa pemeriksaan, tanpa dihitung barangnya itu kan, itu harusnya bea cukai menjelaskan meskipun diperiksa ya sudah gitu. Sempat Pak Justinus Pratowo sempat menjelaskan, tapi saya kira kalau Dirjen Pajaknya belum Pak. Iya, bolehlah diwakili oleh pokoknya institusi yang terkait harus menjelaskan gitu. Pak soal Bobi Nasution, jadi kan ini lagi ya? Bapak waktu itu mengatakan untuk supaya menghadirkan. Ini lain lagi nih. Ini gimana Pak pandangan Pak Mahfud? Kalau menurut saya ini kan kasus tindak pidana korupsi yang berdasar fakta persidangan itu sudah disebutkan bahwa kasus itu terkait dengan Blok Medan dan ketika Blok Medan itu ditanya siapa itu Blok Medan itu Kahiyang Ayu dan Bobi. Nah berarti dia terkait di situ. Mestinya diperiksa dong. Itu tadi kalau KPK-nya tidak melipir-melipir, itu harusnya diperiksa, dipanggil gitu. Ini apa kan gitu. Lalu di fakta-fakta persidangan yang sudah ada itu diperiksa juga. Itu kan sudah ada fakta dan data pendukungnya kan sudah muncul di persidangan. Sejauh ini respon penyidik mengatakan itu ketika proses penyidikan kami tidak menemukan, hanya muncul belakangan di sidang. Harusnya kan sidang itu di follow up lagi oleh penyidik ya? Iya penyidik enggak benar yang begitu itu. Misalnya muncul di tengah jalan ya kan harus ditindaklanjuti sebagai kasus baru. Karena penyidikan itu kan tidak berhenti di pengadilan. Iya penyidikan di situ kan, lalu kok muncul ini bisa dibuka sebagai kasus baru, kasus lain, tidak harus terkait dengan itu. Memang peristiwanya terkait dengan itu, tapi tindakan pidana korupsinya kan bisa dibuat tersendiri. Ini kalau mau bersih. Kita juga belum tahu ya apa benar itu Bobi melakukan itu. Kan Bobi sendiri belum pernah bicara itu. Ya, ditanya Kaisang wartawan belum pernah bicara juga gitu. Iya, semua tidak memberikan respon ini. Iya, Pak. tidak memberikan respon. Yang ramai kan di pengadilan sudah menjadi fakta persidangan. Gitu. Saya khawatir nanti nih, nanti kalau sudah divonis gitu ya, ditunda lagi kan, nunggu inkrah naik banding dulu. Habis itu naik banding kasasi lagi itu lama sampai habis masa jabatan presiden sampai selesai pilkada. Dan kalau sudah selesai pilkada dan dia sudah terpilih itu muncul agak sulit juga. Kan gitu. Atau ini buying time juga Mas, semua pelaku penegak hukum Pak, sampai menunggu misalnya pergantian presiden baru setelah itu baru mereka. Bisa jadi begitu juga. Nah, itu kan yang saya katakan tadi, buying time kan, karena akan terjadi ini pergantian kan. Ya kita berharap lah nanti sesudah Pak Prabowo in position untuk itu ya. Itu supaya dibiarkan. Maksud saya tidak usah didorong, dibiarkan aja hukum bekerja, tetapi jangan dihalangi, kan gitu. Yeah. Jangan dihalangi, biar aja hukum bekerja. Nah itu baru bagus untuk semuanya sehingga akan terjadi proporsionalitas di dalam
penegakan hukum. Baik, kalau gitu kita tunggu sampai setelah tanggal 20 Oktober, Pak. Ya, Baik, makasih Pak Mahfud. makasih. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu. Mari tetap kawal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di negara kita. Sekali lagi, tetap berbuat yang terbaik untuk Indonesia. Selesai.